Contoh tentang tata aturan kebersihan. Kita kalah dengan negara-negara lain yang notabene kalau disebut jumlahnya di Indonesia itu mayoritas bukan hanya muslimnya di Indonesia paling banyak, sedunia umat Islam terbanyak bukan Makkahul Mukarramah nih, tapi Indonesia. Tapi kita yang nggak juara di bidang kebersihan ini kalah dengan Singapura, Malaysia, Jepang. Dalam tata krama kedisiplinan, kalau sumpahnya Allah Ta'ala balik-balik itu di Quran itu kalau bicara tentang disiplin waktu umpamanya, wah, wala balik tampil wau kosang itu wal asri waktuha wal laili opuli berian, semuanya demi Allah Ta'ala menyatakan seperti itu. Dalam kenyataannya orang di luar sana lebih disiplin, yang notabene mereka tidak beragama Islam, daripada kita yang orang Indonesia. Katanya tadi mayoritas penduduknya muslim, bukan hanya di negeri ini tapi seluruh dunia. Di Jepang, teman-teman yang pernah magang di sana cerita, tolong saya diberi informasi bagaimana perbedaan Jepang dengan sini. Bukan wilayahnya, kalau wilayahnya sudah lama beda ya. Di sana sembarang itu tertib saja. Apanya yang tertib? Oh, di sini tidak tertib, aturannya tertib, tulisannya kata tertib, tapi prakteknya enggak tertib. Contoh sederhananya di perempatan lampu merah. Nah, kalau dia datangnya lebih akhir, tidak akan pernah nyoba-nyoba ada di depan yang paling awal. Gitu. Di sini tidak, sudah penuh di depan, kok si ono bolongan nih. Loh, itu bisa masuk di dalamnya senyum. Loh, ada bus yang mau masuk di apa namanya, kereta api itu katanya. Langsung masuk bisa, langsung rotok mencos gini deh, sehingga yang sini nanti diharapkan ngalah dan kalah. Wah, itu problem keren gitu ya. Ini kalau Facebook jerapkan tukang rusak banyak sampai orang begitu, tapi sudah dianggap biasa saja. Begitu pelan kereta api dibuka, langsung bis itu. Kendaraannya kecil-kecil, peti melihat ini si komo ada di depannya dia. Oh, gitu. Itu yang bis. Yang tidak bis, yang kecil-kecil juga begitu. Kita bisa mendahului teman yang lain, alhamdulillah, bersyukur kita. Padahal itu salah satu kezaliman yang dihukumi dosa. Tapi kita nggak merasa, malah lega, puas, iso nyalek yang lain, yang goblok kabeh, padahal saya paling gendeng apa nih? Loh itu pom bensin. Nah, ada orang itu saja diberi informasi sederhana, si ketok-ketok saja ya. Pom bensin, ada orang yang masih buka apa jenis sadelnya itu ya. Oh, itu. Ada orang datang, kok rupanya tidak kebuka, padahal datangnya masih baru, langsung bisa nyalain senyum. Pak, layan di sini kosong rupanya. Gitu. Jepang dah. Apa? Bantu dulu dijaga. Maaf, apa yang ada masalah gitu. Dan ini masih buka, kita bantu, bukan mau.
baru bagian dia. Karena dia datang dulu kalau ada persoalan dibantu. Kalau kita enggak, salah ini ada persoalan, kita bikin persoalan. Loh, keren deh. Nah, ternyata ini etika yang paling tidak dilakukan di luar sana. Di sini semua. Sampai haji. Haji begitu. Baru daftar. Punya pikiran, yo caranya iso dang. Budaya. Loh, wakilnya cari sana sini hubungan. Ingin berangkat lebih dulu walaupun daftarnya masih baru. Musuh kayak gitu. Wakilnya minta tolong pejabat, aku beli ponakan, saya punya misanan. Oh, rugi tidak bisa dulu yang paman ini. Yo gitu. Sampai di sana, yo caranya iso dikasih. Sampean kan pejabat. Oh gitu. Rupanya nggak bisa bantu. Gegeri dia. Ponakan terus perlu nih tadi pejabat. Tuh, padahal ini satu kezaliman. Ketika di Makkah, enggak saya ini cuma menggolong kenyataan. Sampai di Makkah, orang tidak pikir itu nilai kezalimannya itu akan merusak seluruh ibadahnya. Nah, orang Indonesia yang lari segitu, yang menjual aja. Nah, itu tukang jadi apa jenenge? Gaet. Wah, metu di luar nih. Mau cium madrasah. Ayo kita bantu. Berapa? Sekian ya. Wah. Oh, kok mahal. Transaksi juga. Tawar, menawar. Gak bisa asal ini. Apalagi aku mulai jual. Wah, beli. Akhirnya sepakat berangkat. Ini dikawal minimal 2 orang kanan kiri. Yang tengah ini adalah pasiennya. Yang tadi ingin cium aja. Langsung gol ini yang ngawal. Loh, pirang si utang ini tidak dihitung. Ternyum aja asbak. Loh, genjer nyium nyengkol kancang ada tak keke. Sosok apa minus? Persoalannya itu. Saya pernah pengalaman yang sama. Ketika saya bersama jamaah, ada pasukan serombongan, rupanya Pak Kiainya di tengah. Diapit 2 orang kanan, 2 orang di kiri. Jalan terus. Allahu Akbar. Langsung kok kepek. Saya kecepet betul, subhanallah. Jangan mundur, maju terus. Allahu Akbar. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, maju terus. Oh, ini sabit namanya pinggir, aku tak kepek. Loh, ganjaran ini nyepit berapa? Dibandingkan pahalanya dia bisa tolak lancar. Saya menikmati ngok tekepek tapi tidak dolim. Loh, ini kita tidak pernah mikir segitunya. Itu ngomong secara umum, etika nyata dari diri kita. Kok dari diri kita? Saya tidak pernah lakukan itu. Saudara-saudara kita di negeri ini sama dengan diri kita sendiri. Subhanallah. Sampai etika perkuliahan. Yo opo yo carane ndak tahunya kuliah tapi nilainya bagus. Lah. Lho sing guyu kita untuk pengalaman. Loh ini. Waktu itu nilainya ndak muncul. Langsung WA. Pak. Semua nilai keluar. Kenapa nilai saya ndak keluar? Oh gitu. Loh, Anda merasa bagaimana kuliahnya? Saya aktif, Pak. Tak delok nilainya tak foto.
hanya datang ketika normal dulu 3 kali. Kuliah saya ini 15 kali, Anda datang 3 kali. Ayo minta apa saja. Dia tidak jawab-jawab. Loh, banyak orang seperti itu. Ya ampun, berarti malah ada yang keren lagi. Ya apa caranya? Gak usah kuliah tapi duwe ijazah. Oh ini enggak gawe etika itu namanya. Kita nggak pernah mikir bahwa kuliah ini tidak cukup kita ini menerima ijazah, ilmunya harus kita dapetin. Perjuangannya apa? Baru kita mikir dapatnya. Ya, jadi sampean ini, maaf ini, nggak pernah kita itu ikut MTQ, umpamanya ya. Lalu di rumah Anda itu ada piala juara MTQ Jawa Timur atau MTQ nasional. Kira-kira itu sampean dikei mau nggak? Dikei piala juara MTQ nasional putri atau putra, mau? Lek sampean mau sing ngekei sopo? Kalau antum semua itu mau dikasih piala juara 1 MTQ nasional, kalau Anda mau, yang beri siapa? Jangan selalu barat-taratan kalah tak beri kan? Iya ya, itu kan ketidakwajaran itu. Kayak saya ini di rumah moro-moro ada juara tinju kelas berat. Sampai naik ke pinkel. Kenapa? Nggak potongan. Jadi rempeng dia, masang sarung tinjunya aja kebesaran itu. Nggak potongan, nggak pantas. Loh ini umpama tersimpan di rumah juara tinju kelas berat sabu emas itu komen. Tonggo ini nggak kira percaya. Mulai itu gini. Paling diarani nyolong saya. Kecok di muka dia. Lu jual, lu tak potongan. Lu gitu. Andai ada orang yang mau ngasih ke saya, umpamanya, tangga juga tidak percaya. Tapi biasanya tidak dikasih. Jadi saya nyoretin juing baru tahu ini. Lu itu jadi diam-diam diberi. Sama dengan itu. Banyak kita ternyata hidup ini yang kurang etik. Nah, PPL jadi macam. Kalau ngomong etika ini di dalam agama Islam, agama kita ini bukan persoalan rendah, persoalan yang amat tinggi derajatnya. Oh, penentunya adalah idealisme dari keimanan kita. Jangan lupa saya penjenengan apal dawuh Kanjeng Nabi, akmalul mukminina imanan, ya Allah. Bukan sajane sedaya. Lho, nek belum bunyi iso iki gak terus no. Akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Tepuk tangan bagi yang bisa. Yang tidak bisa untuk isi. Akmalul mukminina utawi paling sempurnane pira-pira wong mukmin. Apane imanan? Imane yaiku ahsanuhum, paling bagusé ya si mukmin. Apane? Khuluqan, akhlaki, etikanya. Loh ini jangan lupa ini. Saya hanya akan kasih 2 hadis saja pedoman bagi kita, bukan hanya ber-BPL tapi untuk perjalanan kehidupan ini. Wah, ini bukan persoalan remeh.
Kita tidak cukup ngaku sebagai mukmin. Tapi sebelum kemukminan kita itu bisa terasakan oleh yang lain. Kata siapa? Kata Rasulullah. Ada satu hadis yang saya ingat. Maaf, etika hari ini saya tekankan pada etika yang bertolak dari pedoman kita semua selaku umat Islam. Tolong ya fakultas dapat pastikan satu, panjenengan lancar baca Quran dengan baik dan benar. Nih, baik leso sing bagus indah gitu. Nih, benar sesuai dengan aturan baca. Tolong usahakan ini kompetensi ini saya wajibkan untuk semua. Mengapa? Di masyarakat yang pertama akan dibaca oleh lingkungan kita selaku umat Islam adalah mau kita berkumpul dengan masyarakat dengan menampilkan baca Al-Quran. Itu paling tampak pertama kalau sudah di lingkungan. Nah, apa hubungannya dengan jurusan kita? Anda itu loh dapati diwaca ijazah oleh di lingkungan. Tapi mewarnai apa di lingkungan? Ya dawuh Nabi kan anfa'uhum linnas. Paling manfaat kita ke lingkungan itu apa? Yang paling ketok dhisik yang awal kita bisa dilihat orang adalah kita itu mewarnai lingkungan. Salah satunya ketika ada kegiatan entah tadarus apa hukmil Quran sampai moco dengan baik dan benar tuh, ya Allah anan sangat mekasan. Itu yang pertama dibaca itu sederhana, tapi Nabi bilang itu bukan sederhana. Khairukum api siro man orang ta'allamal Qur'an wa 'allama. Loh ini sederhana, kalau sholat mereka semua lakukan silent kecuali jadi imam, tapi Quran awal. Nah, kapan kalau sampean BPL bahkan seterusnya KKN itu ditemui orang. Saya pernah punya pengalaman bikin itu ketika BPL dan berikutnya adalah KKN. Apa itu? Apa yang kita, potensi yang kita punya? Saya tidak punya banyak. Saya sederhana, lancar baca Quran, lulus uji publik taklimul Quran, punya sertifikat waktu itu. Ya itu sudah yang saya amalkan di lingkungan tempat saya BPL, masih bebas dulu dan KKN. Puncaknya apa? Kata mereka, kalau bisa sampai itu jadi orang sini. Loh, saya masih kuliah. Lah ya itu. Lulus Anda kalau bisa jadi orang sini. Jadi apa saya di sini? Ada masjid dan itu ada rumah lengkap dengan ruang kelasnya. Tak ada pengasuh di sini. Saya jurusan bahasa Indonesia. Nah, coba. Kalau penjenengan pergi ke Kecamatan Panti, daerah Jember, arah ke utara, ada desa suci namanya, ada pedukuhan Gelundengan namanya. Itu ada bukit, pas bukit ini masjid, ada dalamnya di situ, ada rumah. Suruh nempati saya. Ini penting ini. Nyamuknya apanya itu? Ketika ada Al-Quran saya kabur di lingkungan itu.
ternyata banyak orang menilai kita. Nah, jangan lupa nilai hidup kita dimanapun, termasuk di tempat BBM, berikutnya KKN, berikutnya lagi di mana kita itu berada, hatta di tempat tinggal kita seperti biasanya sehari-hari kita berada. Sekarang ini, kamu udah punya tempat tinggal ya? Udah punya kan? Bambung sama seperti ini punya tempat tinggal. Mana? Panjenengan itu dinilai orang. Loh ini artinya dinilai. Kalau sekolah ada rapot. Rapot hidup kita bukan di diri kita, tapi ada di orang-orang yang ada di sekitar kita. Lupa ini, ketika kita menggunakan satu etika yang paling ideal, yang kita namakan akhlak, ada tambahnya akhlakul karimah. Rapot kamu akan mengangkat derajat kamu sendiri. Jangan saya sudah contohnya Nabi kita ahsanan nas kholqon wa khuluqa. Kata kitab Diba itu Nabi Muhammad itu ahsanan nas, api-api menungso. Apa nih? Kholqon, ciptaannya, postur tubuh dan tampilan dirinya, fisiknya. Wa khuluqa, dan paling bagusnya apa? Akhlaknya. Loh ini, saya coba. Sejak kecil Nabi sudah punya rapot yang luar biasa. Apa rapot Rasulullah? Punya titel Nabi itu Al-Amin. Ayo, Al-Amin. Apa itu? Orang yang terpercaya. Ternyata dengan bekal satu ini Kanjeng Nabi itu bisa mengukir seluruh warga masyarakat sekitarnya, bahkan dunia ini seluruhnya. Berangkat dari apa? Sejak kecil Nabi itu tampilan orang al-amin, yang terpercaya. Nah, ini penting. Jadi apa? Rapor hidup kita ini masyarakat yang pegang. Ketika semua orang bingung tentang keputusan untuk menaruh Hajar Aswad pada waktu itu di tempatnya, nih di sekitar pintu Ka'bah di Multazam, semua orang protes, macam-macam. Kami punya hak. Suku-suku bangsa pada waktu itu ada 24 suku bangsa besar. Nih, saya lupa namanya, ada suku Aus, Hadroj, nih, Bani Asad, Bani Hashim lagi. Itu hampir pertumpahan darah. Akhirnya disepakati yang berhak menaruh Hajar Aswad di tempatnya adalah orang yang pertama masuk Masjidil Haram. Nabi nggak tahu itu. Tidak ikut kesepakatan para tokoh suku pada waktu itu, karena masih muda beliau. Ternyata apa yang disampaikan tadi, bahwa yang berhak menaruh orang pertama yang masuk Masjidil Haram. Nggak taunya orang sama berebut akan masuk Masjidil Haram, di situ sudah ada orang yang lagi sholat di dekat Ka'bah itu. Siapa dia? Muhammad Rasulullah. Begitu bilang, alhamdulillah, puas saya kalau ke dia. Kenapa? Dia orang
tidak pernah dusta. Dia sudah terkenal sejak kecil al-alim. Subhanallah. Wah, datang berduyun-duyun, luar biasa. Ini aja yang ngaruh. Apa itu? Apa? Kita sudah sepakat kepala-kepala suku ini untuk mempercayakan menaruh Hajar Aswad siapa yang lebih awal masuk Masjidil Haram. Ucapan saya, harus kau Muhammad. Oh tidak, langsung diambil itu serbanya, dibebel oleh Rasulullah, diambil oleh Rasulullah Hajar Aswad, ditaruh di tengah-tengah. Kepala suku yang terdiri dari 4 ini suruh pegang masing-masing ujungnya. Tambah geleng-geleng orang luar biasa. Begitu mulianya akhlak Rasul. Ini yang dibaca orang. Ketika kita punya etika yang seperti itu, membuat orang lain itu senang, lega, ridho, apapun. Ini loh masalahnya. Apapun ke depan akan dipercayakan kepada dia. Ini kehebatan etika itu. Apapun orang tidak akan ragu-ragu untuk memberikan amanat kepada dia. Intinya di sini seorang guru kan akan dititipi anak-anaknya ya. Loh, kalau dia sudah terkenal di masyarakat sebagai orang yang pelin-pelan, dan teguh pendirian, malah terkenal uraan, mikir-mikir nitip anak ini. Loh ini sekolah non di sopo guru dia tahu, wah cuma foto lagi ke dia, tidak akan percaya. Loh ini orang berumah tangga, mikir dengan orang yang pakai ini. Sopo sing lamar iki peguna boleh lijo ya. Mikir-mikir. Nah, etika ini menduduki tempat yang penting. Bisa mengalahkan kepinteran. Loh ini pinter nomor 2, nomor 1 ternyata akhlak. Hancur ini negeri gara-gara dipegang orang pinter tapi tidak punya etika, tidak kenal halal haram. Gemet persoalan yang ada di negeri ini akhirnya di tangan dia. Loh ini pernah ada sahabat itu datang kepada Nabi, ja'a rajulun ila Rasulillah. Ini hadis yang kedua yang saya sampaikan. Ya Rasulullah, datang seorang lelaki kepada Nabi. Lalu orang ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, dullani ala amali, tunjukkan kepadaku suatu amal atau perbuatan. Idza aqamtu bihi, jika saya melaksanakan amalan itu, dakhaltul jannata, bisa menjamin saya pasti masuk surga. Bukan hanya dipercaya oleh masyarakat karena etikanya di dunia yang sangat baik itu, terkenal itu, tapi Allah pun mempercayai dia untuk memperoleh pangkat derajat rahmat juga. Itu yang ditanyakan oleh orang ini, mau jadi pedoman ini. Dullani ala amali idza aqamtu bihi dakhaltul jannata. Tunjukkan kepada saya ya Rasulullah suatu perbuatan, jika saya menegakkan atau mengamalkan perbuatan itu bisa menjamin saya pasti masuk surga. Pakai kata dakhaltu ini bentuk pasten. Nih, jawab Rasulullah apa? Faqala Rasulullah, kun muhsinan, kun ono sira iku muhsinan, dadi wong sing muhsin. Apa muhsin ini? Orang yang baik, orang yang beretika, orang yang berakhlak.
akhlak. Loh ini, ya Allah, itu pangkat tertinggi nih. Jadilah engkau orang yang beretika, yang bagus. Tidak puas orang ini, ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsinun. Terus gimana ya Rasulullah, saya ini bisa mengetahui kalau diri saya ini orang yang baik? Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah, dijawab oleh kanjeng Nabi, sal giro naka, ya takokno nang pinggir-pinggirmu, tanyakan pada orang-orang yang ada di sekitar kamu. In qalu anta muhsinun fa anta muhsinun. Jika orang sekitar kamu mengatakan bahwa kamu ini orang baik, fa anta muhsinun, maka benar sampean orang yang baik. Coba. Jadi maksud saya, PPL ini lakukan dengan etika yang tinggi, sebab bukan hanya Anda yang nanti akan memperoleh manfaat, tapi mereka juga akan banyak memperoleh manfaat. Puncaknya apa? Nilai Anda dengan sendirinya akan diberi angka yang tinggi. Tapi bukan hanya itu yang kita cari di dalam PPL itu, angka kehidupan, rapot hidup yang sangat tinggi di sisi Allah. Pak fakultas dakwah ini ya fakultas apapun mestinya begini. Oh ini. Wa in qalu, jika mereka itu mengatakan anta musibun, sampai orang yang jelek, fa anta musibun, berarti sampean itu teman memang orang yang jelek. Maksudnya apa? Rapot hidup kita ada pada orang lain. Di PPL, rapot hidup kita atau nilai hidup kita ditentukan pada saat kita bertingkah di tempat kita PPL. Nggak tahu di mana PPL sampai nanti itu. Oh ini, ya monggo. Maka betul-betul digunakan, dipraktekkan etika di dalam ber-PPL itu. Lah wujudnya apa ini nanti? Nah, selain aturan yang sudah disampaikan oleh fakultas, tertulis kan itu ya, ada yang tidak tertulis, yang itu direkam oleh banyak pihak ketika kita ber-PPL. Mereka yang akan nanti menilai itu. Nah, kalau penjenengan itu tempatnya sudah tertentu, terlembaga, berbentuk institusi, nih, misal lembaga pendidikan, kira-kira kan si PPL di lembaga pendidikan ada kira-kira. Atau di lembaga yang lain, misalnya di Basnas umpamanya, atau di radio umpamanya. Nah, semua ini penuh dengan etikanya masing-masing. Maka pesan saya, kalau persyaratan yang lain sudah terungkap di dalam buku panduan PPL, itu ikuti, itu syarat pokoknya. Misal pakaiannya mungkin sudah ditentukan harus menggunakan seragam alma mater, barangkali seperti itu. Monggo itu ditaati semua, berbusana muslim muslimah yang baik ditaati semuanya. Nah, di tempat kita PPL, kalau bisa nanya saja, adakah yang harus kami pahami sebelum kami ber-PPL di tempat Bapak, supaya kami yang akan ber-PPL tidak mengubah sesuatu kebaikan yang sudah berjalan. Nah kok masih
untuk nyala-nyala dan itu bahaya. Ketika di situ sudah disepakati aturannya, kok sampean nyalai ini, nah, sampean akan dihukumi jelek, salah dan ditolak oleh tempat kita BPN. Tanyakan dulu.